واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah, jemaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, karena pada malam hari ini Allah kembali mempertemukan kita di salah satu rumahnya, fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala memurnikan dan mengikhlaskan niat kita, membantu kita dalam mengikhlaskan niat sehingga seluruh ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah, karena niat adalah syartun li sihhatil ibadah, syarat utama diterimanya sahnya ibadah yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah berikan kita hati yang ikhlas datang ke sini beribadah kepada Allah di rumah Allah ini dalam rangka untuk meraih ridho Allah dan untuk meraih janji yang Allah telah motivasi kita dalam Al-Quran untuk mendapatkan as-sa'adah, kebahagiaan di akhirat dan surga, serta yang paling utama adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena orang yang rindu melihat wajah Allah, Allah akan rindu pula melihatnya. Disebutkan dalam hadis qudsi, hadisnya sahih, Rasulullah bersabda, sering kami sampaikan hadis ini: man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa yang senang, yang suka, yang rindu untuk bertemu dengan Allah, maka Allah juga akan rindu bertemu dengannya. Maka tidak ada jalan melainkan dengan kematian. Maka nggak boleh juga kita terlalu takut dengan kematian, namun nggak boleh juga terlalu pede. Maka kita harus mempersiapkan diri sematang-matangnya sebelum mati itu datang. Dan mati itu adalah kepastian. Ya, kalau sudah datang ajal itu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa dimundurkan barang sesaat pun dan tidak bisa dimajukan, karena sudah ditetapkan oleh Allah waktunya. Kapan dan di mana itu tidak ada orang yang tahu, Pak. Kapan dan di mana dan dengan sebab apa, itu hanya Allah Azza wa Jalla yang tahu, yang merupakan perkara gaib yang Allah telah tetapkan untuk kita, dan tidak ada satupun manusia yang mengetahui di mana, kapan dan seperti apa sebab dia mati. Namun kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah matikan kita di atas Islam, karena itulah wasiat dari Allah sebagaimana dalam ayat surah Al-Imran yang kita bacakan tadi, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati, kata Allah, melainkan dalam keadaan muslim, beragama Islam. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, kita masih pada pembahasan tentang sihir, ya, tafsir dari surah Al-Baqarah 103. Qala Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, berkata Al-Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan, wa minas sihri al-isti'anatu bi khawasil adwiyati ya'ni fil at'imati wad dihanati. Termasuk jenis sihir itu adalah seseorang meminta pertolongan, ya, dengan menggunakan ramuan-ramuan khusus
yakni fil at'imah, yaitu di dalam makanan, ya. Kemudian di dalam juga ad-dihanat, ya, di dalam sejenis makanan juga lebih kepada lemak, ya, atau ya makanan-makanan yang digunakan di dalamnya atau dicampur di dalamnya ramuan-ramuan. Jadi kalau seandainya dimaksudkan untuk mendatangkan kemudaratan pada orang lain, ya ini juga termasuk sihir, apalagi kalau seandainya dia meminta bantuan jin. Kan ada istilah orang kampung dulu Pak ya, racun, ya kan? Tapi racun di situ lebih bersifat gaib. Nah, ini bisa masuk ke dalam jenis sihir, ya. Masyarul muslimin yang Allah muliakan. Kemudian beliau berkata, qala wa lam an alla sabila ila inkaril khawas fa inna aktsaral maghnatis musyahad. Nah, ini perkataan daripada Imam Fakhruddin Ar-Razi tadi, ya. Kata beliau, wa'lam, dan ketahuilah, alla sabila ila inkaril khawas. Tidak ada jalan untuk mengingkari al-khawas, ya, sesuatu yang khusus dari perkara sihir, Pak ya. Fa inna atharal magnatis, ini magnatis ini magnet gitu ya. Iya. Athar atau pengaruh dari magnet itu bisa disaksikan. Nah, ini yang berkaitan dengan sesuatu yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang sebelumnya, Pak ya. Yang beliau jelaskan pada pembahasan yang sebelumnya, ada sesuatu yang memang terbukti secara teknologi atau terbukti secara saintifik yang dianggap sebagian orang sihir. Itu tidak, ya, tidak termasuk daripada bagian daripada sihir. Qultu, aku katakan, yaitu Imam Ibnu Katsir berkata, yadkhulu fi hadzal qabil katsirun mimman yadda'il faqra wa yatahayyalu ala jahalati an-nasi bihadhihi al-khawas mudda'iyan annaha ahwalun lahu minal mukhalatati niran wa miskir hayyat ila ghairi dzalika minal muhallat wa minas sihri ta'liqul qalbi. Ya, kata beliau, masuk ke dalam jenis sihir ini, ya, masuk menjadi atau masuk ke dalam kelompok penyihir lah gitu Pak. Katsirun, kebanyakan yang mengaku, ya, kelihatannya Pak ya, dia mengklaim fakir gitu ya. Kelihatannya orang miskin, orang fakir ya. Namun dia tahayyal, menipu ya orang-orang bodoh dengan mengklaim dia punya sesuatu yang khusus, sesuatu yang istimewa gitu ya, sesuatu keistimewaan lah. Mudda'iyan, ya, kemudian dia mengklaim itu adalah suatu karomah gitu ya. Nah, suatu kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Nah, seperti apa contohnya? Seperti dia mampu untuk memegang api misalnya. Akan ada orang yang ngaku sakti, punya ilmu hikmah ya, punya karomah, bisa dia makan api itu dihidupkan dari obor atau dari lilin, atau dimakannya. Padahal dia ingin menipu orang-orang awam. Nah ini Pak. Kemudian dia juga bisa memegang ular gitu kan. Nah, kalau sekarang Pak itu kan dipelajari sekarang ya. Sudah dipelajari bagaimana orang itu bisa mempelajari psikologi ular gitu ya. Bagaimana habitatnya, apa kecenderungannya ya. Kalau dulu orang tuh mengaku dia sakti gitu ya, mampu untuk menundukkan ular kan gitu. Jadi bisa menangkap ular, dia mengklaim punya ilmu karomah, punya ilmu hikmah kan gitu. Dan perkara-perkara yang muhal itu yang mustahil lainnya, perkara yang di luar kebiasaan manusia biasa. Seperti dia bisa jalan di atas air, mungkin terbang gitu kan. Nah, ya. Dan ini termasuk sihir gitu. Kalau dia menggunakan perantara jin, ini sihir yang masuk dalam kesyirikan, ya Pak ya. Tapi kalau seandainya dia menggunakan trik, ini sihir juga. Tapi dia tidak masuk ke dalam syirik, ya, tidak masuk ke dalam kategori syirik, namun dia dosa besar karena dosa menipu orang. Ya, menipu dia dengan
trik ya, dia menganggap itu adalah sebuah kehebatan, dan itu terjadi Pak ya sampai hari ini. Sampai di masa-masa kita nih Pak, ada juga orang yang seperti itu untuk mendapatkan cuan gitu Pak ya. Nah, dia menipu manusia, menipu orang awam seolah dia punya ilmu ya, punya ilmu kesaktian. Nah, pergilah orang berobat sama dia, bikin tarif seginilah ya. Bahkan dia punya alat-alat sakti katanya, punya kris listrik gitu kan. Rupanya dibelinya Pak lewat Shopee kan gitu. Ada rumah jualnya kan itu. Ini penipuan ya. Penipuan berkedok ya, ilmu hikmah, dukun ya. Dukun penipu juga. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian termasuk sihir juga kata beliau adalah ta'liqul qalbi ya. Ini pelet lah kalau bahasa kita ya. Ya, mengambil hati, ya, melekatkan hati seseorang. Ya. Contoh orang ya bisa mengklaim dia mampu untuk mempelet seorang wanita ya dengan ritual-ritual tertentu, dengan bacaan-bacaan tertentu ya. Walaupun bacaannya Pak dari Quran. Karena Al-Quran tidak itu Allah turunkan, bukan itu fungsinya. Untuk apa Al-Quran itu Allah turunkan Pak? Untuk sebagai petunjuk, untuk dipelajari, untuk ditadaburi kan gitu. Ya kan? Hudal linnas, Al-Quran itu adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Hudal lil muttaqin secara khusus, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dalam surah Shad ya, Allah mengatakan Al-Quran itu apa? Untuk direnungi, dipelajari. Liyadabbaru ayatihi, gitu ya, untuk ditadaburi ayat-ayatnya, dipahami. Bukan dijadikan sarana untuk memelet orang gitu ya. Nah, karena mereka salah menggunakan, dibuatlah sebagai zimat ya kan. Nah, dibuatlah sebagai mantra kan gitu. Kalau nak dapat cewek ya kan, untuk memelet anak gadis, baca surah Yusuf katanya. Kaget dilihat oleh anak gadis itu, dia kelihatan ganteng gitu ya, kelihatan gagah. Ini auzubillah, ini salah ya. Ini termasuk tanakus itu artinya merendahkan Al-Quran itu. Karena Al-Quran tidak untuk itu Allah turunkan gitu ya. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Al-Quran itu untuk obat hati orang, obat dari kebodohan, itu Al-Quran ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa ya. Kami turunkan Al-Quran kata Allah untuk syifa, untuk obat. Syifaun ma fis sudur, obat apa yang dalam hati manusia. Obat dari penyakit syirik ya, penyakit bid'ah ya, penyakit maksiat, penyakit hati, dengki, ya hasad, ya takabur, kibir, sombong dan seterusnya. Itulah Al-Quran itu, bukan untuk jadi zimat ya. Masyarul muslimin yang Allah muliakan. Kemudian kata beliau, wa huwa an yadda'iya as-sahiru annahu 'arafa al-ismul a'zam ya. Di zaman Imam Ibnu Katsir itu seorang penyihir mengklaim, mengaku dia mengetahui al-ismul a'zam. Al-ismul a'zam menyebut nama Allah yang agung. Yang mana di dalam hadis kalau seseorang berdoa dengan Allah dengan al-ismul a'zam ini maka dikabulkan doanya. Nah, orang penyihir atau dukun dia mengklaim mengetahui nama Allah ini rahasia katanya. Kalau kamu ingin tahu belajar sama saya bayar gitu ya. Ya kan, ada syaratnya, syarat dan ketentuan berlaku katanya. Ya, ada syaratnya, suruh cari ayam hitam lah, ayam hitam serba hitam, kaki hitam, ya lidahnya hitam, matanya hitam, semuanya hitam, gitu kan. Pokok dicari syarat-syarat yang sulit gitu Pak ya. Ujung-ujungnya muridnya nyerah, kalau gitu ya kami serahkan ke selambah lah gitu ya. Nah, kalau mbah yang cari bayar sekian kan gitu. Itu trik lama Pak ya, itu modus dukun itu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka ini Pak yang penyihir ini, dukun ini yang mengklaim ya punya ilmu karomah nih Pak ya. Wa annal jinna yuti'unahu. Nah, dia mengaku jin itu taat kepadanya, jin mentaatinya, dia punya jin ya. Ya. Ini dia punya khodam. Khodam ini jamak dari khadim, kalau bahasa Arabnya artinya pembantu gitu ya.
Jadi dia punya pembantu dari kalangan jin, hadirin. Jadi dalam Islam tidak ada itu Pak ya. Iya, orang yang saleh itu tidak butuh kepada jin ya. Jin itu ada alamnya masing-masing. Nah, hanya satu manusia yang Allah berikan mukjizat untuk menguasai jin dan tidak diberikan yang lainnya. Siapa Pak? Iya, Nabi Sulaiman saja. Bahkan disebutkan dalam hadis sahih, suatu ketika Nabi pernah apa ya, mencekik jin gitu. Ketika sholat itu, kemudian Nabi merasakan dinginnya lidah jin itu di tangan Nabi. Kemudian Rasulullah mengatakan kalau seandainya aku ya melanggar atau seandainya aku tidak teringat gitu, tapi Nabi ingat gitu ya, perjanjian Allah dengan Nabi Sulaiman bahwasanya yang bisa menguasai jin itu hanyalah Nabi Sulaiman. Niscaya jin ini akan aku ikat di tiang Masjid Nabawi kan, dan akan dijadikan mainan bagi anak-anak kota Madinah, kata beliau. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan yang mampu menguasai jin itu hanya khusus Nabi Sulaiman, ya kan? Nah, selainnya tidak diperbolehkan. Bahkan bersekutu dengan jin ini termasuk syirik, Pak. Dan ini adalah kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Jin sendiri. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Kan ya. Dahulu ada sekelompok laki-laki dari orang jahiliyah, orang Arab ya, Quraisy ya, musyrikin Quraisy itu. Sekelompok laki-laki dari mereka ya'udzuuna birijalin minal jin, mereka memohon perlindungan gitu ya, bekerja sama gitu dengan sekelompok laki-laki dari golongan jin, dan jin itu tidaklah menambah kecuali kesesatan bagi orang yang bersekutu dengan jin itu. Maka ma'asyiral muslimin, dalam Islam tidak diperkenankan Pak ya, seorang manusia ya bersekutu dengan jin. Ya, jin memang ada yang kafir betul ya. Ada yang muslim juga betul, ada yang saleh, ada juga yang mujrim ya, yang pelaku kriminal, ada juga yang jahatnya kan gitu. Dan kita sebagai umat Islam ya tidak diperkenalkan untuk berinteraksi dengan jin sebagaimana dukun ya, hobinya itu. Nah, untuk menjalankan sihirnya dukun biasanya Pak ya, dukun yang sebenarnya dukun ya. Dukun yang bersekutu dengan jin itu memang ada Pak. Ya, tentu jin kafir teman mereka untuk menyesatkan manusia. Karena jin kafir atau syaitan itu tidak akan membantu mereka melainkan ketika mereka memberikan peribadahan kepada jin. Mereka harus sembah jin itu atau mereka lakukan perbuatan syirik. Itulah imbalan dari bantuan jin kafir. Kalau tidak itu tidak. Nah, ini Pak ya yang disebutkan oleh para ulama kita. Kemudian wayan qaduna lahu fi aktsaril umur ya. Mereka mengklaim dukun ini Pak ya, para dukun ini bahwasanya para jin itu tunduk kepada mereka pada ya kebanyakan urusan mereka. Padahal yang tunduk itu bukan jin sebenarnya. Itu klaim dusta ini. Yang tunduk itu adalah dukun itu tunduk sama jin gitu. Sehingga apa kata jin itu mereka laksanakan, ya kan? Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian kata beliau, fa idza tafaqu ayyakuna dzalika sami'u dha'ifal aqli ya qalilat tamyizi ya'taqada annahu haqqun ya. Jadi kalau ada orang yang mendengar ucapan dukun seperti itu Pak, berkumpul pada diri orang yang mendengar seperti itu dan percaya kepada dukun itu, nah, itu orangnya dha'ifal aqli ya. Orang itu lemah akalnya. Kemudian qalilat tamyiz ya, dia tidak bisa membedakan yang hak dan yang batil gitu ya. Dia nggak punya ilmu gitu ya. Sehingga kan dukun itu kan minta sama Allah juga. Ini Pak, ini syubhatnya dukun ini ya, syubhatnya orang-orang yang penggemar dukun gitu. Ini orang ini kata Imam Ibnu Katsir ini dhaiful aqli ya. Orang yang lemah akalnya ini. Ya. Jangankan dukun Pak, iblis saja minta sama Allah. Apakah dengan minta sama Allah itu lantas kemudian boleh ke dukun? Kan enggak. Apakah iblis pernah minta sama Allah? Apakah setelah itu boleh kita ngikutin iblis? Kan enggak. Apa contohnya iblis minta sama Allah? Iblis minta sama Allah untuk dipanjangkan usianya sampai hari kiamat. Dikabulkan oleh Allah. Lantas sekarang dukun minta sama Allah juga. Betul dukun minta sama Allah, tapi tidak menjadi pembenaran bagi praktek pendukun yang dilakukan gitu. Karena kalau minta sama Allah Pak, ya iblis pun ternyata juga minta sama Allah gitu. Nah ini.
Kan ada juga sebagian orang yang membenarkan dukun gitu kan, dukun itu Pak Ustadz juga minta sama Allah. Apakah dukun itu minta sama Allah lantas kemudian perdukunan itu boleh? Kan enggak. Sebagaimana juga iblis minta sama Allah. Apakah dengan begitu boleh kita ngikutin iblis? Kan enggak. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya'taqada annahu haqqun. Nah, ini ya orang yang lemah akalnya ini kata beliau yang percaya sama dukun ini, Pak. Mereka meyakini, dia meyakini benar dukun itu kan. Wa ta'allaqa qalbuhu bidzalik, dan hatinya telah terikat dengan hal itu. Dia sudah menjadi fansnya dukun. Dia kata auzubillahi min dzalik ya. Kalau itu yang dia lakukan, hasala fi nafsihi naw'un minar ra'di wal makhafati. Ya, maka hatinya akan lemah, Pak. Orang-orang yang sudah percaya masalah magis itu ya, masalah klinik perdukunan ini, ya jiwanya itu lemah, akan mudah takut, ikut takut kaget gitu, kena santet pula gitu ya. Harus kita minta sama mbah dukun ini, apa ini ajiannya, kaget kena santet, lemah Pak, was-was dia. Ya takut, dia cemas saja itu Pak ya. Orang-orang yang suka dukun itu Pak ya. Iya. Lemah dia, jiwanya lemah. Karena dia tidak tunduk kepada Allah, tidak dia kaitkan hatinya kepada Allah. Iya. Maka dia penakut gitu ya. Faidah hasala khauf, kalau seandainya sudah takut itu ya orang yang suka ke dukun itu gitu ya. Ya orang yang suka kepada sihir itu Pak ya. Ya, dha'ufat al-qawiyya al-hasasah. Maka kekuatannya itu akan melemah yang dia rasakan. Fahina idzin yatamakkan as-sahir an yaf'ala ma yasha'a. Kalau sudah lemah hati seseorang itu Pak ya, maka penyihir lain ya akan mudah untuk melakukan apa yang dia inginkan bagi orang tersebut dan seterusnya ya. Kemudian kata beliau ya, qultu hadza namtu yuqalu lahu at-tanbulah wa innama yurawiju 'ala ad-du'afa ya, 'ala ad-du'afa'il uquli min bani adam wa fi ilmi firasati ma yurshidu ila ma'rifati kamil aqli min naqisihi fa idza kanat al-mutadabbil haziqan fi ilmi al-firasati arafa ma yanqadu lahu minan nasi min ghairihi. Ya, kemudian beliau mengatakan qultu ya hadza annamtu ya yuqalu lahu at-tanbulah. Nah, ini juga apa namanya, ini berkaitan dengan ilmu firasah ya. Jadi memang ada firasat Pak ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang mukmin itu, tapi firasat seorang mukmin yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu firasat yang benar, Pak. Tapi kalau orang yang hatinya condong kepada perdukunan itu, Pak, maka firasatnya itu tumpul gitu ya. Maka kalau dia lihat ya sesuatu yang kayaknya ada mistisnya gitu kan. Orang yang sudah hatinya terkait dengan penyihir atau kepada perdukunan, ya kan? Maka firasahnya Pak atau firasatnya itu nggak bisa lagi dijadikan apa namanya Pak, dijadikan tolak ukur gitu. Karena fitrahnya itu sudah terpengaruhi ya dengan sesuatu yang lemah ya. Sehingga sehingga dia akan menjadi orang yang lemah akalnya. Iya. Makanya di sini dikata wa innama yurawiju 'ala du'afa al-uqul ya. Hal yang seperti itu Pak hanya bisa ya diberikan ya atau dibuat cemas ya bagi orang-orang yang lemah akalnya dari Bani Adam gitu ya. Dalam ilmu firasat ya, wa fi ilmi al-firasa ma yurshidu ila ma'rifati kamil aqli. Itu ada memang Pak ya pembahasan yang menunjukkan kepada masalah akal gitu ya, untuk mengenal akal yang sempurna itu dari akal yang kurang gitu ya. Ada akal yang tajam gitu ya,
ada pula akal yang tumpul gitu. Jadi orang yang sudah hatinya itu Pak sudah condong kepada sihir itu, kepada kesyirikan itu Pak, maka sudah tumpul akalnya gitu ya. Jadi tidak bisa lagi dia menggunakan firasat, yang mana firasat itu Pak Allah berikan kepada setiap manusia yang apabila fitrahnya itu masih baik. Tapi kalau orang yang sudah percaya kepada syirik, dia seperti percaya kepada dukun itu Pak, maka firasatnya itu tidak ada lagi Pak. Ya sudah dicabut gitu ya. Karena firasat ini ya Allah berikan kepada orang-orang yang masih fitrah. Karena kan setiap anak Adam itu Pak, Allah lahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu artinya bersih dari syirik kan gitu. Dari sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Pada dasarnya seperti itu. Tapi karena pengaruh lingkungan, pengaruh teman yang buruk, mungkin dia berteman dengan orang yang suka kedukun gitu kan. Maka fitrahnya tadi ini berubah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang memang masih bersih fitrahnya Pak ya. Ya, fa idza kana al-mutanabbil ya, orang yang cerdas gitu ya. Artinya fitrahnya itu masih bagus ya. Itu al-mutanabbil itu ya. Hadiqan, kemudian dia merasa punya ketajaman gitu ya. Fi ilmil farasah, dalam ilmu firasat ini, arafa ma yanqadu lahu minan nasi min ghairihi. Maka dia tahu Pak ya, man yanqadu lahu minan nas, ada orang yang memang baik sama dia, yang tunduk sama dia, dan yang selainnya. Itu kalau orang yang punya firasat tajam Pak, tahu dia memang ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ini beda dengan orang yang sudah dhaif ya, akalnya, lemah akalnya. Kemudian apabila dia juga telah percaya kepada perkara sihir itu, sulit lagi untuk mengaktifkan firasat yang bersih itu Pak. Ya. Dan masalah firasat ini betul Pak, disebutkan di dalam hadis yang sahih bahwasanya setiap mukmin itu punya firasat gitu ya. Nah, ini juga pernah dibahas oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya gitu ya, tentang masalah ini. Memang itu ada. Jadi seolah-olah itu ada ilham gitu ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kepada orang muslim memang keyakinannya itu masih bersih Pak. Belum terkena syubhat, noda-noda syubhat, kesyirikan dan syubhat-syubhat yang menyesatkan lainnya gitu ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan. Tapi kalau orang yang sudah masuk ke dalam otaknya syubhat syirik ini Pak, kayak dia percaya sama dukun gitu kan, percaya sama ramalan di buku-buku syirik seperti buku Mujarabat ya, itu kan buku-buku syirik semua Pak ya. Atau Syamsul Ma'arif ya, Syamsul Ma'arif itu kan bagaimana cara buat jimat. Nah, kalau dia meyakini itu Pak, tidak ada lagi firasatnya, pasti sesuatu yang dia renung itu Pak ya, yang dia yang dia lihat itu sesuatu yang berkaitan dengan ilmu dukun atau syirik yang dia pelajari, sehingga tidak bisa lagi dia gunakan firasatnya karena dia sudah keluar dari fitrah seorang muwahhid ya, orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita masuk kepada ayat yang berikutnya. Maka alhamdulillah ya Pak ya, sudah selesai kita baca ringkasan daripada tafsir Ibnu Katsir ya, dari ayat yang sebelumnya atau surah yang sebelumnya, surah Al-Baqarah ayat 103. Sekarang masuk kepada ayat yang berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina 'adzabun alim. Ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitabi walal musyrikina ay yunazzala 'alaikum min khairin min rabbikum wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Ya. Yang terjemahannya kira-kira, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, la taqulu ra'ina, jangan kalian mengucapkan ra'ina. Karena ucapan ra'ina ini Pak, asal katanya dari ru'unah yang artinya celaan kepada nabi. Karena orang Yahudi itu ya suka memplesetkan kata.
untuk mengatakan Nabi bodoh gitu. Nauzubillah ya. Wa qul unzurna, namun ucapkanlah unzurna, tunggulah kami, wasma'u, dan dengarkanlah ya. Walil kafirina adzabun alim, bagi orang kafir itu azab yang pedih ya. Orang kafir yang suka mencela Nabi, mempelesetkan kata-kata Nabi itu kan, mempelesetkan kata-kata untuk menyerang pribadi Nabi ini ya, kegemaran orang-orang Yahudi ya. Ma yawaddul ladzina kafaru, dan ya, ma yawaddul ladzina kafaru, dan tidaklah ya senang orang-orang kafir itu. Ya, tidak suka orang kafir itu dari min ahlil kitab, dari kalangan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Walal musyrikin, juga kafir musyrikin. Ayunazzala alaikum min khairin min rabbikum, diturunkan atas kalian wahai Muhammad gitu ya, dan para kaum muslimin ya kan, kebaikan dari Tuhan mereka. Jadi orang kafir itu pun tidak senang kalau seandainya kaum muslimin itu dapat kebaikan dari Allah. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi, Allah mengkhususkan gitu ya dengan rahmatnya, may yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah zat yang memiliki keutamaan yang agung, yang besar gitu. Ini hadirin yang dimuliakan Allah, kira-kira terjemahan daripada surah Al-Baqarah ayat 104 sampai 105 ini. Kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan, qala al-musannifu rahimahullah, nahallahu ta'ala ibadahul mu'minina an yatashabbahu bil kafirin. Allah Ta'ala telah melarang hamba-hambanya dari kalangan kaum mukminin untuk bertasyabbuh atau untuk menyerupai orang-orang kafir. Fi maqalihim wa fi'alihim, dalam ucapan dan perbuatan mereka gitu. Jadi Pak ya, ayat ini Pak menjadi dalil, kata beliau, bahwasanya Allah melarang kita untuk menyerupai ucapan dan perbuatan orang kafir yang bertentangan dengan syariat kita dan merupakan kekhususan bagi mereka. Ya kan? Contoh Pak ya, orang kafir ya suka mengucapkan kata-kata kotor. Dalam syariat kita itu diharamkan. Ya kan, seperti orang kafir Amerika, ya kan? Kalau kata kotornya luar biasa gitu kan. Jangan kita tiru, Pak. Dan juga perbuatan mereka, seperti mereka suka menunjuk telunjuk bagian tengah, ya kan? Nah, itu ada juga orang Islam yang ngikutin pula gitu. Itu enggak boleh. Itu perbuatan orang kafir yang memang bertentangan dengan akidah serta tata krama akhlak orang Islam. Jangan kita contoh. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun sekarang ya, mencontoh orang kafir dari kaum musyrikin, orang Korea itu orang musyrik, Pak. Yang menyembah Buddha, dia musyrik semua. Dicontoh musik-musiknya, kan ada istilah K-pop ya. Nauzubillah ya. Pakaian-pakaian tak senonohnya dicontoh pula oleh kaum muslimin. Nauzubillah. Bagaimana umat Islam itu akan ditolong oleh Allah gitu ya, kalau kita tidak menolong agama Allah. Ya, ada timbal balik, Pak. In tansurullaha yansurkum. Bagaimana cara kita menolong agama Allah? Allah kan enggak butuh ditolong. Maksudnya adalah jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Amalkan syariat Allah, itu maksudnya. Baru nanti Allah akan menolong kita. Ini hadirin yang Allah muliakan. Karena kalau kita bertakwa kepada Allah, Pak, pasti ada saja jalan keluar. Enggak susah bagi Allah untuk mengalahkan musuh-musuh kita. Namun terkadang kita tidak bertakwa kepada Allah. Padahal Allah sudah memberikan janji yang pasti ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti ada aja jalan keluar dari kesusahan kita. Maka kalau seandainya kita ditimpa musibah, atau kaum muslimin sekarang Pak ya, yang ditimpa luar biasa ya dari musuh-musuh Allah ya, maka kita sebagai kaum muslimin juga perlu introspeksi gitu ya. Mungkin ada yang salah dari kita. Nah, kalau kita lihat saudara kita yang di Palestina Pak ya, iya masih juga ya bermudah-mudahan untuk apa? Untuk melakukan kemaksiatan seperti bekerjasama dengan orang Iran, dengan Syiah gitu ya. Bagaimana Allah akan nolong sementara dia mengkafirkan sahabat Nabi? Orang Syiah itu mengkafirkan sahabat dan menfitnah ibunda Aisyah radhiyallahu anha sebagai wanita pezina. Bagaimana Allah akan nolong mereka kan gitu?
Nah, maka itu juga menjadi bahan introspeksi bagi kita. Ini hadirin yang Allah muliakan. Jangan kita terpengaruh oleh Syiah. Oh, Syiah bagus, Iran bagus, ya. Itu politik semua, namun kita lihat akidahnya. Bagaimana akidah Syiah yang sebenarnya gitu ya. Bahkan MUI kita sudah mengeluarkan Pak ya buku ya tentang Syiah, itu ada buku merah kecil gitu Pak, itu keluaran MUI Pak ya. Itu menjelaskan tentang bagaimana akidah Syiah yang sebenarnya. Maka Syiah itu sesat dan menyesatkan gitu ya. Ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian kata beliau, ya, wadzalika annal yahuda kanu yu'anuna minal kalami ma fihi Taurah lima yaqsidunahu minat tanaqqus. Dahulu orang Yahudi Pak, mereka menggunakan atau mengucapkan ucapan yang di dalamnya ada kitab suci mereka. Jadi mereka mengucapkan kalimat yang ada memang dalam Taurat ya. Namun maksud mereka adalah untuk merendahkan gitu ya, untuk merendahkan kitab suci Allah itu gitu ya. Lima yaqsidunahu minat tanaqqus, itu yang mereka maksudkan, tanaqqus, merendahkan, menyepelekan gitu ya. Alaihim la'inullah, semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi tersebut ya. Fa idza aradu ayyaqulu, kalau seandainya mereka ingin mengucapkan isma' lana ya. Jadi orang Yahudi kalau ingin bilang dengarkan kepada kami, misalkan isma' lana gitu. Namun mereka ganti Pak. Mereka plesetkan isma' itu menjadi ra'ina. Yuruna ya, yuruna birru'una. Yang mereka maksudkan adalah untuk mencela Nabi gitu ya. Bahwasanya Nabi ini bodoh gitu kan. Nah, dengar kami wahai Muhammad yang bodoh, itulah kalau bahasa kita ya, itu makna ra'ina itu ya. Makanya Allah mengatakan la taqulu ra'ina. Jangan kalian ucapkan ra'ina seperti orang-orang Yahudi itu. Karena ra'ina yang mereka maksudkan itu adalah mereka ingin ya mencela Nabi, ya. Menghina Nabi seperti itu. Namun ucapkan waqulu unzurna wasma'u gitu ya. Tunggu kami dan dengarkanlah kan gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdasarkan ayat ini Pak, kita nggak boleh betul ya meniru-niru, mencontoh ucapan perbuatan orang Yahudi, orang kafir secara umum yang ya merendahkan Islam. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali Pak ya orang kafir itu yang merendahkan Islam gitu ya. Mereka menuduh Nabi kita ya yang apa namanya suka anak kecil gitu kan, nauzubillah ya. Dia orang-orang kafir seperti itu Pak ya. Dari zaman dulu sampai sekarang ya suka menistakan Islam gitu. Sementara kita umat Islam Pak dilarang oleh Allah untuk apa? Menistakan sesembahan orang kafir itu. Iya. Nah, itulah akhlak Islam yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seandainya kita mencela sesembahan mereka, ya maka mereka akan balik ya mencela Allah tanpa ilmu gitu ya. Hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Ya. Dan mereka juga mendatangkan fitnah orang kafir itu ya. Ya kita mencium Hajar Aswad itu dituduhnya nyembah batu hitam. Nauzubillah orang kafir ya. Betul-betul ya luar biasa fitnah mereka gitu Pak ya. Mana ada kita nyembah itu gitu kan. Itu hanya rangkaian ibadah. Memang seperti itu yang diajarkan oleh Nabi, bukan untuk nyembahnya gitu ya. Ya ini hadirin yang dimuliakan Allah. Samalah kita dengan sujud di atas sajadah. Apakah kita nyembah sajadah? Kan enggak. Itu kan hanya media untuk disembah kan. Bodoh betul Pak ya. Ya orang-orang kafir itu. Mereka hanya ingin mencela aja Pak ya. Menista saja. Ini hadirin. Dan tidak hanya sekarang Pak. Di zaman dahulu memang seperti itulah tabiatnya orang kafir itu. Ini hadirin yang Allah muliakan. Ya. Kama qala ta'ala, kemudian beliau bawakan penguatnya dari ayat yang lain sebagaimana firman Allah dalam ayat yang lain ya, minal ladzina hadu, dari golongan orang-orang Yahudi, yuharrifunal kalima an mawadhi'i, mereka merubah Pak ya. Kalimat Taurat itu mereka rubah kitab suci mereka itu. Mereka ganti kata tidak sesuai ya yang sebenarnya di Taurat itu. Wa yaquluna sami'na wa asaina, dan mereka mengatakan
Ya, kami mendengar tapi kami mendustainya, kami memaksiatinya gitu ya. Kalau orang Islam enggak sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Kalau orang Yahudi enggak sami'na wa asaina. Kami dengar dan kami tidak mengikutinya kan gitu. Wasma' ghairu musma'in wara'ina ya layyam bi alsinatihim wa ta'nan fid din walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma' wanzurna lakana khairan lahum wa aqwama walakin la'anahumullahu bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila gitu ya. Wasma' ghairu musma' ya, mereka mendengar tapi ya wasma' sami'na wa asayna wasma' dan dengarlah tapi mereka tidak mendengar gitu ya. Wara'ina gitu ya, dan mereka mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam ya kan dengan ucapan ru'unah ya, bodoh gitu dan lainnya gitu kan. Bi alsinatihim ya, dengan lidah-lidah mereka ta'nan wa ta'nan fid din, sebagai celaan terhadap agama. Memang suka mencela agama apa ya? Suka merendahkan agama. Suka mempermainkan agama, itu sifat-sifat orang-orang Yahudi memang dari dulu seperti itu ya. Walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma' wanzurna lakana khairan lahum. Kalau seandainya mereka mengatakan sami'na, kami telah mendengar, wa ata'na, kami telah mentaati, wasma' wanzurna ya, dan dengarkanlah ya, tunggulah kami, lakana khairan lahum, maka itu baik bagi mereka. Tidak ada nada ejekan kepada Nabi gitu. Maka kalau itu yang mereka lakukan, itu lebih baik untuk mereka, wa aqwam, dan lebih lurus gitu ya. Walakin la'anahumullah, akan tetapi Allah melaknat mereka, orang-orang Yahudi yang suka ya mencela agama, menista agama, yang suka ya mencela kebenaran gitu ya, Rasulullah gitu. Maka Allah melaknat mereka bi kufrihim, disebabkan karena kekufuran yang ada pada mereka. Dan orang-orang Yahudi itu kata Allah, fala yu'minuna illa qalila. Mereka tidaklah beriman kecuali hanya sedikit dari kalangan mereka yang beriman lantas kemudian masuk Islam. Kalau Yahudi itu beriman seperti apa, Pak? Maka dia akan masuk Islam. Tapi kalau Yahudi ya dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad, kafir juga dia. Karena ada orang bilang kan ada Yahudi yang beriman. Betul, orang Yahudi yang masih mengamalkan ajaran Nabi Musa yang lurus, Taurat yang lurus. Namun ketika telah diutus Nabi Muhammad menjadi nabi, Pak, maka ya wajib mereka untuk mengikuti syariat Nabi Muhammad, dan syariat yang sebelumnya itu sudah dihapus, sudah dimansuh, dinasakh. Sudah mansuh dia. Ya sudah dinasakh oleh syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ya siapapun orang Yahudi, di dalam hadis Sahih Muslim Nabi mengatakan siapapun dari orang Yahudi dari umat ini, ya apabila telah datang syariatku, mereka tidak mendengarkan kepada ajaranku, dan kalau seandainya dia mati, ya kan, falam yu'min bima ursiltu bihi, dan dia tidak beriman dengan risalah yang aku diutus dengannya, kana min ashabin nar, maka dia akan masuk neraka pasti itu, Pak. Ya, ini hadirin yang Allah muliakan. Mudah-mudahan kita Allah jauhkan dari syubhat, kekufuran, ya, kesyirikan orang-orang musyrik ini dari kalangan ya ahlul kitab Yahudi dan selain yang kaum musyrikin, dan mudah-mudahan Allah yang matikan kita dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, di atas sunnah, amin ya rabbal alamin. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sudah masuk waktu Isya, maka kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita pada malam hari ini. Semua yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala saja. Yang khilaf, keliru ya dan salah ini dari kami pribadi dan syaitan yang terkutuk. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.